Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iwan dari akun Aswar Changer. Nah, sekarang saya udah di tempat temen saya, sebuah studio olahraga yang sangat unik, namanya What Cycling Studio. Seperti apa keunikannya? Yuk kita langsung ngobrol aja sama Begin dan Nyamuk. Oke, let's go. Seperti biasa, saya selalu ngobrol sama teman-teman saya tentang bisnis mereka, keuangan, investasi, juga proteksi. Tapi kali ini saya punya teman suka sepeda juga nih, sama kayak saya. Ada Begin dan Mas Nyamuk. Halo semua. Coach sepeda. Bisnisnya Mas Begin ini rada unik. Kenapa unik? Karena berhubungan sama komunitas sepeda yang sekarang lagi hot banget, ya kan? Betul. Nah, Mas Begin mungkin bisa cerita sedikit nih. Jadi saya sendiri background itu sebenarnya adalah as a banker di salah satu BUMN Indonesia. Ya. Nah, kebetulan saya juga hobi banget nih main sepeda, road bike terutama, dan benar-benar performance bike. Ya. Nah, saya akhirnya gabung dengan Skippy, coachnya Mas Nyamuk. Nah, ini makin seneng, makin serius kan, untuk meningkatin performance, dan tiap hari tuh kita mencari sesuatu atau mencari satu knowledge lagi untuk bisa lebih baik. Nah, kebetulan saya sama Mas Nyamuk ini frekuensi udah sama. Jadi kita udah tahu satu sama lain lumayan lama, dan chemistry kita juga sudah nyambung gitu kan. Lalu kita come up dengan something yang benar-benar harus memiliki advantage di studio gitu. Indoor cycling tapi ambience-nya kita bawa seperti outdoor. Jadi indoor training with outdoor results. Kira-kira apa nih gitu kan? Mas Nyamuk bilang, Mas, kita harus tuh bikin coaching one on one yang untuk memperbaiki skills, ya kan, performance cycles itu di jalan. Kalau di jalan saya susah, karena kan biasanya kita ngejar Mas Nyamuk tuh. Mas Nyamuk tuh the best deh, paling the best di mana, Jakarta. Ini Mas Nyamuk ini adalah mantan atlet dan punya gold medal di SEA Games. Jadi udah deh, end of discussion. Wah, prestasinya tuh juara discussion. Ini udah nggak diragukan kemampuan Mas Nyamuk. Nah, itu dia. Saya bilang, Mas, ini harus cyclist ini sekarang lagi banyak nih, ya kan? If you see the increasing number in 2020, especially during pandemic, itu 1000%. Gila. Gimana caranya kita bisa membimbing lah cyclist ini? Tujuannya sebenarnya bagus juga kan? Mas Nyamuk punya ilmu, gitu kan? Kita siapa ada cyclist baru, gitu kan? Yang siapa tahu bisa jadi atlet. Nah, ini harus kita arahkan. Mas Nyamuk bilang, Mas, pakai yang namanya Watt Bike. This is it. The most advanced indoor bike on earth. Kita bawa dari London. Ini adalah Nucleus dan ini adalah Atom X. Nah, yang tahu ramuannya ini ibaratnya kita udah beli Ferrari, cuman drivernya, coachnya tetap yang harus the best. Harus yang legit. Jadi mesin the best, coach juga harus the best. Sangat advance bisa dibilang, karena memang peralatannya ini bisa dibilang yang pertama ya. Pertama di Indonesia. Dan mungkin saya akan sedikit mengulas profilnya dari Mas Nyamuk sendiri. Nyamuk nih selain dari mantan atlet timnas dan juga peraih medali emas SEA Games, sekarang kegiatannya selain latihan sama skipping ngapain lagi, Mas? Ada beberapa klub yang saya bina dan latih juga, diantaranya Motherspeed yang mulai bulan Oktober lalu, terus Undecided, dan ada beberapa orang yang langsung private. Wah, nggak bisa dipungkiri lagi, coaching memang sudah menjadi jaminan mutu gitu ya kan. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, dari kelas-kelasnya, mungkin paket-paketnya, harga yang bisa dijangkau tuh seperti apa. Untuk yang beginner sama yang advance pasti beda kan? Untuk programnya gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang program-program yang bisa didapatkan dari studio ini. Untuk program itu kita ada 3 kategori sebenarnya. Jadi untuk yang mau mencoba, kita bikin programnya trial session, karena kan bingung tuh orang sebenarnya belum aware juga road bike apa sih gitu kan, fungsinya apa, bedanya apa sama indoor trainer. Nah, ini ya silakan coba. Itu harganya 300.000 per session. Terus ada lagi yang kita packaging, yang sudah mulai mau bikin program dengan Mas Nyamuk. Itu 5 kali
dalam 1 bulan itu 1,5 juta. Oke. Iya, berikut dengan coaching private dengan Mas Nyamuk. Private. Iya, terus berikutnya lagi ada namanya performance package yang benar-benar mau ngeliat nih, karena kan dites nanti initial test yang tahap pertama dia datang sama setelah dia selesai performance package ini nanti kelihatan data. Kita kan we all talking about data. The data will never lie. Di situ data yang kita provide bahwa ada improvement. Jadi seperti itu 10 kali. Harganya 2,5 juta. Saya sarankan kalau untuk meningkatkan performance, kebugaran. Jadi sebenarnya uniknya ini Mas ya, kita punya so many streamlines of clients, nggak cuma yang meningkatkan performance atau ngebut di jalanan, nggak juga. Karena ini mesin very unique. Jadi ada yang ibu-ibu untuk meningkatkan yang memaintain kebugaran, terus ada juga mau langsing kali ya, mau langsing ada juga ya, hamil juga ada, langsing bisa. Kita ngomong lagi tuh, ada lagi sebenarnya konsep kita ini adalah integrated wellness center. Itu kedepannya sih long term strategi kita. Tapi sekarang ini Mas Nyamuk udah punya banyak menu-menu tuh. Jadi saya sama Mas Wani itu beda menunya. Ini chefnya nih, udah meracik ya, dia lah yang meraciknya. Terus ibu hamil sama ibu yang kemarin ada klien umur 65 Jo. Wih, umur 65 lansia ya. Lansia, dan itu safety di monitor sama Mas Nyamuk dan sangat happy. Perempuan atau pria? Ibu-ibu. Perempuan, ibu-ibu. Ya, lagi kita belum nih. Kita jadi for your information, the studio just recently open, belum sebulan. Dan Mas Nyamuk tapi udah full. Sudah 90 sesi. Padahal mudah. Ini Nyamuk emang Mas Nyamuk legend. Jadi nggak cuma kaula muda, tapi kaula yang lansia juga mengidolakan Mas Nyamuk gitu. Padahal Mas Nyamuk gitu. Keren banget. Dan ini mungkin bisa di showing nih kira-kira untuk apanya ini? Untuk yang nanti ngambil paketnya yang level performa, ada advance ya. Itu ada beberapa latihan. Mungkin ada yang suka long ride, ada yang suka nanjak, ada yang suka ikut Grand Fondo, ada yang suka ikut juga GMPN Wide. Di sini beberapa rute-rute yang Grand Tour. Di antaranya itu beberapa tanjakan-tanjakan yang dipertandingkan di Grand Tour. Itali, Prancis, di bawah ada Monventu. Ada UK juga tadi ya. Ada Monventu yang di Prancis itu Tour de France Mas. Iya, itu depan. Jadi ini mekahnya cyclistnya ini. Naik haji Mas. Naik haji. Ibiza lah ya buat party. Iya. Kalau dapat kita istilahnya ini dulu umrohnya kan. Ini naik haji aja. Nah, ini berapa kali untuk bisa menyelesaikan etapa ini? Kalau misalkan si cyclistnya udah terbiasa dengan jarak jauh, endurance sudah bagus, 10 kali itu? Petumnya udah bagus, bisa mencoba untuk beberapa rute yang ini. Tapi selama 10 kali sesi itu, kalau yang advance performa itu kan 10 kali ya tadi kan? Tapi biasanya gini, Mas Nyamuk tuh kan memang benar-benar safety kan, jadi penting sehat dulu kan Mas. Jadi Mas Nyamuk ngukurnya itu mulai dari basic banget. Jadi dari yang ini Mas Nyamuk ini benar-benar karena baru sebulan buka juga kan. Ini benar-benar nanti yang disiapin udah ready Mas Nyamuk. Jadi udah dianalyze, mungkin bisa lebih dari 10 kali gitu. Jadi emang itu udah programnya Mas Nyamuk sendiri. Untuk tahu detail itu agak teknis sih. Kita harus punya sisi sendiri juga tuh. Siap. Kita tahan dulu. Kita akan bahas lebih detail lagi mengenai teknisnya. Kenapa Mas Nyamuk punya ada di Itali, kenapa di Prancis, kenapa ada di UK, itu beda-beda. Karena semuanya terbagi di 3 kelas, dari beginner, medium sampai performance advance lah ya. Nah, tadi juga udah diceritain bahwa mungkin programnya terbagi dari yang pertama kali itu bisa untuk trial aja, 300.000 sampai 5 kali kebugaran sampai yang sudah advance ya. Nah, nanti kita akan lebih panjang lagi, lebih dalam lagi kita kupas pastinya di interview kita yang selanjutnya. So stick around guys. Alright, bye. Halo guys, welcome to my channel Azwar Changer.
Di sini kita akan selalu sharing info mengenai bisnis, proteksi keuangan dan juga investasi. Oke, dan sekarang di depan saya sudah ketemu, ada kita punya Mas Bigin dan juga Coach Bayu. Nah, yang menarik adalah tadi seperti video di awal kita menceritakan tentang bagaimana seorang cyclist bisa menambah performanya dengan latihan dengan menggunakan watt bike, betul ya? Yeah, betul. Ya? Oke, dan di sini kita sudah di sebuah ruangan yang keren banget nih. Apa namanya, nuansanya Arabik gitu. Mungkin karena kita sekarang sudah di masa 10 hari terakhir Ramadan nih, puasa. Jadi kita ambil temanya sedikit Timur Tengah. Timur Tengah. Kita ada di mana nih, Mas Bigin? Kita di Al Jazeera Signature. Wah, kalau nama Signature berarti ini udah yang paling premium. Bener. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita hari ini, bahwa si watt bike ini kan memang kita tahu untuk meningkatkan performa ya, ya kan. Nah, kira-kira nih indoor cycling studio sudah menjamur kan ya di kota besar Jakarta nih. Apa yang membedakan watt cycling dengan cycling studio lainnya? Terima kasih Mas Wani. Enaknya kita buka dulu aja kali ya. Kita juga udah dites ya. Tapi protokol kesehatan tetap ada. Oh pasti dong. Kita kan udah dites antigen secara reguler. Siap. Iya Mas Wani. Jadi memang sekarang ini udah banyak sekali ya latihan indoor cycling. Namun yang membedakan dari studio kita adalah kalau yang lain itu kan lebih banyak pesertanya atau membernya lebih banyak, tapi coachnya juga satu, dan alatnya itu lebih ke kardio, jadi hanya maintain kebugaran saja. Nah, kalau watt bike yang kita punya, kita alatnya namanya watt bike, itu dari London. Nah, ini lebih tailor made dan ini training khusus ya, nggak hanya cyclist saja, tapi penggemar olahraga yang mau maintain kebugaran. Namun trainingnya itu level yang lebih berbeda, di atas level cycling indoor cycling yang biasanya. Walaupun memang sudah beberapa juga membuka watt bike studio, tapi yang membedakan, yang very distinctive untuk membedakan watt bike kelas kita itu adalah yang pertama memang dari alatnya. Watt bike-nya ini kita lebih advance. Nah, jadi kita langsung direct relationship sama watt bike London. Nah, itu tim CEO-nya watt bike itu sangat very supportive sama kita, fully support. Nah, mereka setiap ada pengembangan alat baru itu langsung info ke kita dan mereka supply alatnya ke kita. Nah, salah satu yang baru kita bawa adalah Nucleus High. Ini Nucleus itu sendiri sebenarnya the latest edition of watt bike. Nah, ini mereka sudah men-tailor-made alat ini sedemikian mungkin untuk bisa merekam teknik, terus data-data, big data. Kita we're talking about watt bike, itu semuanya big data. Jadi diukur mengenai tekniknya, pedaling effectiveness, terus lalu berapa threshold kita, lalu berapa maksimum VO2 max, banyak hal. Jadi seperti itu. Nah, ini fungsinya sebenarnya untuk merekam semua data-data yang ada di tubuh kita. Jadi itu disesuaikan, baru nanti di-adjust atau dilihat nih sama pelatih. Nah, ini yang membedakan. Kalau misalnya indoor cycling yang lain kan kebanyakan, oh udah dia punya gerakan atau dia punya menu program, tapi tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini bedanya nih kita. Ini coachingnya juga private, semi private dan private. Jadi lebih berdampingan one on one. Ini dengan Mas Bayu, salah satu pelatihnya. Kita juga ada Mas Nyamuk, pelatih untuk. Ya, waktu di video sebelumnya. Benar, yang sebelumnya kan juga sudah ada. Jadi seperti itu. Nah, terus lalu ya sebenarnya watt bike ini lebih ke training yang level lebih atas dibandingkan indoor cycling yang biasa. Tapi yang akan terasa manfaatnya adalah dari yang benar-benar ingin meningkatkan performance untuk sepeda. Nah, di sini itu ada menu-menu yang nanti untuk meningkatkan explosiveness, FTP, terus lalu untuk VO2 max. Jadi macam, atau mau nanjak yang lebih bagus, di situ ada menu-menunya dan di itu ukurannya, data-datanya lengkap. Nah, mungkin buat Mas Bayu sendiri sebagai coach nih gitu ya kan. Nah, menggunakan watt bike nih. Saya dengar-dengar juga katanya tim nasional juga gunakan watt bike ya. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit nggak sih watt bike itu jenis apa sih, sepeda apa nih buat kita mungkin cyclist beginner ya kan, mungkin awam yang juga pengen tahu lebih banyak tentang training watt bike ini, mungkin bisa dijelasin Mas. Jadi gini,
Road bike adalah alat yang modelnya seperti memang sepeda statis, tapi bisa mengukur kemampuan power watt dalam tubuh kita di situ. Jadi lebih spesifiknya ketika kita punya kemampuan yang berapa sih kemampuan kita belum tahu, kita bisa mengukur di situ dengan powernya segala macam, efektif pedal ketika tekniknya segala macam, terus habis itu PO2 max dalam tubuh kita seperti itu. Jadi main di cadence berarti ya. Cadence, power dan lebih lengkap sih, lebih detail di situ dibanding cardio segala macam. Ada satu hal menarik juga di road bike yang tidak ada di indoor trainer lainnya, itu adalah polar view. Polar view ini adalah grafik. Jadi kita saat ini tuh ya, kalau misalnya waktu kecil kan kita ada sepedaan sebenarnya, tapi kita nggak pernah tahu benar nggak sih sepedaannya, atau caranya benar nggak, efektif nggak. Nah, polar view ini itu adalah diagram chart yang nanti melihat nih distribusi power putaran kita ya Pak ya. Nah, ini cuma ada grafik ya. Ya, by grafik. Digital jadi, semua ya. Jadi kan kalau kita kan biasanya nekan gitu kan. Tapi kan kalau sebenarnya road bike itu ada ininya poolnya juga ya kan. Nah, ini kan putarannya harus terdistribusi powernya. Jadi di situ lebih efektif, power wattnya juga lebih bagus, sehingga kita bisa lebih baik kan performance di jalanannya. Berarti itu fungsinya memang sedikit berbeda ya sama training-training yang lain ya. Jauh berbeda. Ya, karena berdasarkan data terus bisa dianalisa ya. Ya, dianalisa progresnya gitu. Ya. Oke. Terus dari situ keluar juga tuh data. Kalau misalnya kita di zone 1 mungkin itu hanya untuk kardio ya kan. Terus kalau di zone 2 itu udah mulai tuh kita ngebakar lemak ya. Zone 3 mungkin udah mulai ke latihan threshold. Zone 4 power kita bisa langsung naikin VO2 max. Zone 5 wah itu macam-macam. Itu kompleks ya. Ini biasanya nanti dibacain sama pelatih sama Bayu. Itu gunanya memang kita perlu latihan yang konstan terus panjang gitu ya. Tahu progresnya ya. Nah, banyak juga tapi sekarang udah ini ya, ngambil program untuk weight loss ya. Ada juga yang weight loss bisa juga ya. Wah, penting. Nah, itu. Weight loss. Saya penyintas sudah mulai naik juga nih karena minum vitamin. Sering jadi naik terus berat badannya, apalagi puasa ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau weight loss juga ternyata watt cycling bike ini bisa bisa deliver nih ya. Benar. Ini juga salah satu jawaban kalau misalnya kita mau training yang lebih eksplosif tapi lebih safety sebenarnya. Saya mau menyampaikan message ini juga karena kan ya kita nggak bisa pungkiri kalau di road itu di jalanan ya kita faktor X banyak banget kan. Ya banyak sekarang kejadian yang kita nggak mau. Kita berharap ya di kedepannya sih jangan ada lagi, sehingga kalau memang untuk beginner mau cari teknik yang bagus, mau tahu terus cara safety yang lebih oke dan power yang lebih bagus, sehingga kita juga lebih aware kan, sehingga lebih waspada. Karena kan kalau misalnya kita maksain latihan di jalanan, kita mulai dizzy atau gimana, konsentrasi hilang, bahaya. Nah di sini sih lebih baik kesini dulu, terus baru nanti udah oke perform di jalanan pasti lebih safety. Pasti lebih safety. Dan pasti lebih kuat. Lebih kuat. Pasti lebih kuat ya. Bener. Oke, sekarang kita lanjut nih. Boleh sharing nggak tentang awal berdirinya Watt Cycling Studio? Soalnya memang ide menurut gue unik kan, karena memang tahun lalu 2020 tuh kita memang dipaksa dirumahkan gitu ya kan. Semua olahraga semua di rumah gitu loh. Dan mungkin ini juga menjadi awal nih ide bisnis adanya si Watt Cycling. Coba Mas Begin. Mas boleh sharing. Jadi awalnya memang karena hobi sendiri ya, karena saya seorang cyclist juga. Terus waktu awal pandemi kita dirumahin, menjamur lah itu trainer kan. Saya sendiri juga pasang trainer di rumah, colok sepedanya di trainer. Ya awal-awalnya semangat, tapi lama-lama kita lumayan agak exhausted juga tuh, mungkin agak bosan sendirian. Terus kita bertanya-tanya kan, nih ya kita belajar by video tutorial. Terus kita kan juga nggak tahu apa bener nih tekniknya udah oke. Terus progresnya apa ini yang benar-benar udah diharapkan optimal belum? Nah terus akhirnya saya membayangkan tuh, seandainya ini disamakan seperti fitness gitu ya, gym. Kalau misalnya kita punya PT itu kan kayak lebih baik ya, lebih cepat progresnya gitu, lebih cepat lagi. Instan dan lebih semangat biasanya ada yang nge-push. Nah dari situ terus boleh juga nih apa saya bikin studio aja ya. Dan gitu kan sekarang ini juga nih banyak cyclist baru ya, terutama di pandemic cyclist, terutama wanita. Wah bener. Terus waktu kita riding mungkin Mas Wani kan juga ini ya sama sama saya, kita cycling udah lama. Terus kalau misalnya ngeliat di jalan kan lumayan khawatir ya. Mereka nih belum menguasai ya ridingnya benar, tapi udah mau
mau cepet-cepet aja mau gimana kan sebenarnya agak bahaya. Betul. Nah dari sini wah kayaknya harus kita buka nih satu fasilitas yang bisa mengarahkan mereka gitu kan ya. Lalu konsep yang tadi saya pikirkan, oh ada PT, terus ada mungkin studio indoor untuk mereka datang mengetahui teknik yang baik dan cara-cara riding yang benar sama meningkatkan power. Nah tapi saya mau milih alat yang berbeda sehingga memang bisa menyesuaikan dan lebih advance untuk membaca data-data tubuh mereka atau cara mereka bersepeda. Saya pilihlah Watt Bike. Nah Watt Bike ini kebetulan ini kan dari London. Nah ada satu angkatan saya kerja di kantor itu memang dia perwakilan di salah satu bank BUMN di Indonesia. Itu saya minta tolong tolong dong ketemu dengan Mr. Tim Watt Bike CEO di sana, kita mau buka nih Watt Bike Studio. Nah, mereka ternyata antusias banget, ini belum ada nih di Indonesia, di Jakarta belum ada terutama. Ya udah apa yang dibutuhkan sama bikin silakan kontak saya, kita teleponan, saya WhatsAppan langsung waktu itu. Jadi dia langsung kasih the latest edition, jelasin seperti apa, ini bagus, coba kamu bicara sama, cari dulu pelatihnya, bicara sama pelatihnya dan kembangkan studio ini. Akhirnya saya cari pertama Mas Nyamuk itu udah ketemu juga sama Mas Wani ya, kita bikin video, terus lalu ternyata banyak permintaan, terutama kalau Mas Nyamuk kan masih riding di pagi ya, malam juga istirahat. Nah terus di komunitas juga sering juga sering. Nah akhirnya banyak yang minta yang pagi dong, yang pagi sama yang after hour. Saya tanya Aiman Cahyadi, atlet timnas kita, merekomendasikan Mas Bayu, ketemu Mas Bayu, cocok saya sama Mas Bayu. Kebetulan Mas Bayu juga bisa fitting, baik fitting. Itu lengkap deh. Iya, akhirnya kita lengkapi jam studio ini dari pagi, siang sampai sore ke malam. Jadi teman-teman yang mau latihan tinggal pilih waktu, tinggal booking. Dan ini semua by booking. Jadi nggak ada yang walk in. Terus dari itu kita juga emang filter ininya, prokesnya juga sangat ketat. Nanti kita ciptakan juga prokesnya seperti apa. Jadi ide begitu. Nah, kenapa di Menteng? Ini memang semua satu integrated bisnis juga sih yang kita kembangkan. Kebetulan ini memang punya keluarga, rumah juga dekat. Terus di sini ada, memang ada restoran juga. Terus di sini juga ada pas banget, one stop entertainment. Makanan sehat juga kita bisa provide, minuman sehat juga bisa kita provide. Terus di sini ada wellness center, klinik istri saya juga. Nah itu emang fungsinya dilengkapi dengan dokter-dokter yang ahli. Nah, ini expert spesialis. Jadi bisa saling mendukung. Jadi seperti itu konsep kenapa kita bikin di sini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ini berkembang kita nanti ke beberapa tempat lagi. Jadi tunggu ya teman-teman. Nah, mohon sabar. Jadi memang ini merupakan sebuah paket lah ya, paket lengkap gitu. Paket lengkap. Ada dikasih makanan sehat, makanan yang berlemak juga. Ada juga. Mungkin ya kan buat bisa ngurusin juga paket-paketnya semuanya. Tersedia di sini ya. Tersedia. Ada coach juga. Nah, mungkin sekarang saya mau nanya nih lebih ke Coach Bayu nih, paket-paket yang ditawarkan untuk berlatih di Watt Cycling Studio ini apa aja nih Coach? Bisa jelasin nggak detailnya? Jadi paketnya mungkin untuk easy atau beginner ataupun pemula biasanya lebih ke introduction yang low. Di situ tujuannya memang seperti apa nih, apa yang dia inginkan, mungkin dari apa namanya first time saya ingin belajar sepeda nih, seperti apa kemampuan saya nih tahap awal. Mungkin next bisa improve ke apa namanya, pengen lebih daripada kemampuan dia nih. Nanjak kali ya. Ya, lebih nanjak lagi. Terus habis itu apa namanya, mengukur kemampuan dia sebatas mana dia ketika dia riding di luar, terus pengen improve lebih ketika terus trainer di Watt Bike, lebih ke situ sih, lebih spesifiknya seperti itu. Kalau misalnya kan seperti banyak teman-teman cyclist wanita tuh rada sedikit kagok tuh untuk pakai klit gitu ya. Iya, betul. Di sini diajarkan juga gimana cara pedaling dengan klit ataupun tidak. Mungkin first time dia mungkin ketika dia apa namanya akan berlatih, kita mengukur posisinya dia dulu nih, posisi dia riding dulu seperti apa, agar ketika dia riding dia soft, apa namanya, nyaman di situ. Terus baru kita apa namanya masuk ke program, terus betulin teknik pedalingnya dia, terus positionnya dia, terus mengukur kemampuan dia sebatas mana nih, lebih ke situ, spesifiknya. Karena detail di Watt Bike tuh lebih spesifik, detail di ada pedaling, ada VO2 max, ada power ya. Nah, untuk teknik-teknik yang diaplikasikan untuk khusus melatih endurance, kira-kira juga
bisa didapatkan? Bisa sangat banyak kan, apalagi di Wattbike itu ada by data semuanya. Ketika kita butuh endurance yang lebih, di situ mungkin first time bisa dia mengukur dengan dari heart rate, dari karena heart rate pertama kali kita masuk program kita harus warm up segala macam, warm up, stressing, tujuannya buat improve buat diri kita sendiri di situ. Terus after warm up kita masuk ke program seperti apa nih? Mungkin dia punya kelemahan di heart rate ketika mulai sudah tinggi. Itu gimana caranya kita bisa low tapi maintenance di situ. Wah, itu penting juga ya. Heart rate rata-rata orang yang sudah sedikit jelita jelang 50 tahun ya kan, pasti heart rate tinggi tuh kalau digas duluan tuh. Jadi streamline klien kita itu luas banget ya, Bang ya. Jadi Bayu ini sangat menjaga. Itulah enaknya kalau misalnya ada expert atau private coach dan didukung juga dengan alat yang bisa mengeluarkan data yang bisa dibaca oleh pelatih untuk bisa jagain kesehatan dari si klien. Nah, jadi streamline dari ini klien itu mulai dari yang muda ya, masih kuliah sampai tua, umur 65 tahun. Bayangin. Jadi buat teman-teman tuh nggak usah takut kalau misalnya dan bahkan ada ibu-ibu yang masih hamil, hamil tuh 8 bulan ya. Nah, itu memang dijagain. Udah gede. Tapi ini kan sangat safety ya, karena kan indoor training dan ada saddle juga, jadi ditunggu ya. Dan enaknya tuh kita punya data sehingga pelatih tuh tahu kapan stop, kapan harus di push dan kapan harus di maintain kan. Jadi seperti itu. Nah, inilah kelebihannya ya, Bay ya. Jadi bisa sangat kolaborasi yang bagus, expert yang baik dengan alat yang baik. Alat yang baik itu. Data juga ya. Benar. Jadi ibu-ibu yang udah umurnya lanjut usia 65 tahun tuh masih happy juga dijagain heart rate-nya, terus power-nya dijagain, terus ya begitu juga dengan yang ibu hamil yang saya ceritain itu. Sama dan masih tetap bugar. Mudah-mudahan nanti kita denger nih lahirannya sudah benar-benar lancar karena tetap maintain ini ya kebugaran. Nah, saya juga ingat nih teman-teman saya yang di beberapa komunitas ini kan pastinya sangat kompetitif ya. Nah, kita tahu nih ada anak-anak Mozia, BSD, di Dalkot aja banyak, Bintaro Loop juga banyak. Karena ini kan tempatnya di Menteng nih, Jakarta Pusat, mungkin bisa datang dari arah timur, bisa datang arah selatan atau dari semua ya, di utara, selatan, barat juga bisa ya. Nah, untuk yang komunitas yang sudah mulai punya tim racing lah misalnya, atau mungkin yang semi-semi lah kayak Skippy atau banyak yang lain yang udah KGB gitu ya. Nah, yang kira-kira mau lebih ditingkatkan lagi juga bisa nggak? Jadi ibaratnya apa ya, kita ngomong semi pro atau ya mungkin aktif, udah bisa aktif ya, amateur tuh atlet gitu ya. Bisa ada juga programnya. Kira-kira apa yang akan mereka dapatkan dari paketnya? Kalau memang sudah dia udah biasa maintenance di jalan segala macam, mungkin dia pengen improve ataupun mungkin dari 40 mau 50 gitu bisa average. Kebanyakan seperti itu biasanya. Jadi dengan kemampuan dia, saya punya kemampuan segini nih. Saya pertama first time mungkin saya akan ukur kemampuan dulu dia seperti apa. Next, ketika dia program selanjutnya dia pengen saya pengen powernya nambah lagi ada menu-menu tahapan yang memang harus dia lalui. Mungkin memang proses itu semua butuh proses, dan itu mungkin selain implementasi di Wattbike mungkin bisa di result di jalan lebih ke situ. Terus semuanya dia mungkin average-nya pengen dari 40 ataupun dari low terus ke high, bisa seperti itu dengan kapasitas power, dengan heart rate yang normal, nggak terlalu high, nggak terlalu juga loss di situ. Bisa dibikinkan bisa dibuat program lah ya. Bisa. Jadi ada tailor made juga nih. Tailor made program. Dapat dari coach nih kayaknya bisa di style sesuai kebutuhan. Benar. Jadi luas cakupannya. Jadi yang tadi udah saya ceritakan mulai dari beginner, maintain kebugaran, bahkan sampai yang mau escalating dari program into pro level. Nah itu dia menarik. Itu yang sekarang kita lagi banyak banget ya yang minta, bahkan udah persiapan untuk yang letap di Lombok. Udah kita bikinin. Ini emang benar-benar jago di jualan. Saya sebentar lagi mau masuk ke situ karena memang menurut saya tuh kalau ada satu lagi yang event dia bilang be a pro for one day. Di FNY itu. Tapi juga menawarkan mungkin experience yang sama gitu kan. Benar-benar pengen kayak atlet.
Kira-kira berapa lama sih Mas? Dari yang beginner atau yang dari ini kan soalnya ngomongin paket-paket ya. Benar. Ya, ada 3 kali paket waktu itu ya, ada 15 ada kali. 1, 5, sampai 10. Nah itu kira-kira sebaiknya tuh rutin atau mungkin mau ambil crash program itu berapa waktu sebelum event? Bisa juga kalau dengan maintenance dia aktif, kalau aktif dia bisa sebulan. Sebulan ya? Iya, sebulan. Seminggu bisa. 2 kali minimal ya? Ya minimal itu. Tapi kalau jedanya terlalu lama pun nggak akan efektif. Nggak akan efektif. Iya. Oke. Jadi masih banyak punya waktu nih buat kita yang mau turun di Letape di Lombok ya. Ataupun sekarang udah ada ini ya local race ya di Sentul kan. Nah itu katanya infonya akan rutin dilakukan. Nah ini bisa juga dipersiapkan di sini. Iya benar. PIK2 juga tuh. PIK2 itu juga kemarin sekarang banyak. Lawan angin tuh mungkin bisa ada program khusus juga tuh. Secret trainingnya di sini dulu. Soalnya saya tahu dari teman-teman saya yang main di Dalkot katanya kalau main di PIK2 pasti langsung hancur tuh. Karena anginnya dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari belakang mungkin nggak masalah ya. Di depan sih. Iya. Tuh. Ya karena salah satu fungsi watt bike itu ada anginnya juga ya, Mas Bayu. Resisten. Ya, angin. Nah, di sini tempatnya kemarin juga banyak banget yang mau latihan climbing tapi nggak sempet. Ya karena kesibukan di kantor. Ini kan kebanyakan juga puasa juga. Nah, di sini ada khusus climbing. Ada khusus climbing itu benar-benar sampai berapa ini ya? Gradient yang paling maksimal sampai 28%. 28%. Kalau mampu gitu. Saya nggak bisa muterin gitu. Nah, jadi di sini rutenya itu disesuaikan dengan reality dari rute-rute terkenal di Grand Tour. Iya. Seperti Mont Ventoux, Alpe d'Huez. Waktu itu di video kan juga ada di Monte Carlo juga ya. Ya, ada juga. Pokoknya yang benar-benar terkenal itu as if you're riding. Iya. Turunannya, gradient nanjaknya itu udah didesain oleh ahli-ahli sport science gabungan untuk mensimulasikannya di road bike. Jadi seakan-akan kita di maintain, kita riding ada di Monte Carlo. Ada di Mont Ventoux gitu. Kita ada di Italia ya kan, ada di Spanyol. Iya, cuman saya pengen bilang ke road bike, tolong dong bikin simulasi di KM0 sama RA. Iya. Tapi kata orang-orang banyak juga tuh ya kalau kita udah survive di KM0 sama RA itu bisa gampang tuh lewat di Mont Ventoux segala macam. Karena mereka juga nggak terlalu mungkin 3.000 kayak gitu. Kita bisa latihan 2 kali, 3 kali gitu kali ya. Benar. Wah tuh ide yang menarik tuh kalau misalnya bisa dimasukin ke dalam road bike, dibuat mapping gitu ya, terus dikirim ke sana bisa keluar tuh ya di option menu ya. Itu bagus banget. Jadi emang untuk teman-teman yang persiapan kan event udah mulai marak lagi, udah mulai open. Mudah-mudahan tetap jaga ini ya kesehatan, karena kita nggak mau juga ini angkanya naik. Nah ini boleh dipersiapkan di sini. Jadi udah langsung bikin program. Ini aja komunikasi aja intens dengan pelatih dan kami itu kita akan dukung penuh. Dan kebetulan alat ini juga emang dipakai oleh timnas, bahkan di luar negeri juga timnas Inggris, timnas Australia, Israel. Wow, Israel itu dong Chris Froome yang baru. Iya, mereka pakai juga. Kalau misalnya trainer yang lain itu biasanya untuk personal aja di rumah. Tapi untuk yang benar-benar latihan bareng sama pelatih timnasnya itu pakai watt bike ya. Biasanya begitu. Kemampuan wattnya dia, power wattnya. Nah, fungsinya benar-benar yang lebih tinggi ini. Ya kalau maintain di rumah boleh pakai indoor yang udah yang dimiliki. Dan klien kita juga banyak ya latihan di sini, tapi di rumah juga masih latihan juga gitu di sini. Lebih banyakin lagi. Mungkin di sini mengetahui teknik yang benar, dibawa di rumah dirutinin lagi. Nah untuk mungkin yang lebih menarik juga nih, tadi saya udah bilang cyclist wanita. Kalau cyclistnya partner gimana nih? Husband and wife atau mungkin couples ya kan, newlyweds. Nah itu priceless. Itu priceless itu. Ada tempatnya juga ya. Iya, jadi kami kan punya beberapa paket yang tadi ceritain Mas Bayu. Jadi paket trainer, saya langsung nyebutin harga juga nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa. Nih soalnya memang mau ditanyain harga juga sih. Oh iya. Bisa langsung. Paket trainer 1 kali, 5 kali sampai 10 kali itu paketnya. Tapi kalau mau diperpanjang, memang nanti mempunyai program untuk ikut event atau meningkatkan performance, silahkan gitu. Kita memang membukanya itu paketnya 1, 5, 10. Nah untuk satu itu 300.000. Nah untuk yang 5 kali itu 1,5 juta. Kenapa? Karena udah walaupun harganya sudah mirip, tapi di sini udah mulai ada program yang tailor made. Beda sama yang trainer. Kalau trainer kan hanya cuman untuk diinfokan mengenai apa road bike ini. Jadi kalau 5 itu si coach sudah mulai bikin satu
butuh logbook untuk men-tailor-made kebutuhan si klien. Nah, kalau yang 10 lebih efisien nih. Nah, itu 2,5 juta. Jadi sebenarnya kan itu ada diskonnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk couple ride yang ditanyakan Mas Wani, nggak mau ada orang lain gitu. Emang mau sama coach saja, intensif sama couple itu bisa ambil paket yang private. Kalau tadi kan semi private, jadi ada 3 sepeda di satu ruangan itu bertiga, nanti coachnya emang sharing. Tapi itu sangat efektif juga tanpa mengurangi efektivitas dari program latihan. Nah, kalau misalnya yang private itu benar-benar berdua atau sendiri aja di satu di ruangan. Nah, seperti itu. Itu biasanya suami istri tuh ya, atau ya sama pacarnya juga bisa. Nah, kalau saya sendiri juga sukanya private sama istri itu lebih harmonis, lebih seneng lah. Jadi semakin mesra kalau misalnya olahraga bareng, kegiatan bareng ya kan mesra. Keringetan bareng. Habis itu makan, atau pulang ke rumah. Iya, mau ngeracunin istri supaya ikutan main sepeda gitu. Ini sih mulai dari sini. Hati-hati. Kita yang suami-suami tapi sini. Waduh, mesti beli lagi. Beli sepeda, beli jersey, beli sepatu, beli apa? Lama-lama lebih bakal dari sepeda ini. Nanti gara-gara bikin deh tuh. Cycling wanita. Tapi ini menarik nih, karena memang banyak juga teman-teman yang kalau begitu ada pasangannya di rumah atau istrinya atau pacarnya mau ikutan suka rada bingung kan ikut peleton kan. Peletonnya biasanya kalau suami kan ikut sama cowok-cowok. Cewek-cewek wah pasti ketinggalan gitu kan. Nah, mungkin di sini adalah tempat untuk bisa bikin gimana ya, begitu turun ke jalan mungkin bisa keep up lah gitu ya. Solusinya terlalu ke belakang banget, lemah banget gitu ya. Iya, yang masih suka copot-copot bisa ya. Bayu gimana? Bayu mungkin cerita tuh. Banyak banget yang dari newbie, yang dari istrinya juga emang belum keep up, akhirnya latih dulu sama Bayu. Akhirnya soalnya jadi misah kan latihannya. Jadi dia yang cowok jadi ngikutin istrinya, nggak betul di situ nih. Ya bisa juga mungkin dari first time di sini kita latihan lebih ke endurance sih, karena semua tangki bahan bakar tuh di endurance. Next ketika dia mungkin kita up speednya di situ, mungkin kita latih powernya. Tujuannya memang nggak yang high level di situ, tapi dia setidaknya dia bisa mengiringi nih sama suaminya nih, jadi ketinggalan nggak terlalu jauh banget, bisa maintain di situ. Coffee ride bisa lah ya. Coffee ride bisa. Bayu banyak banget kliennya yang suami istri ya. Couple-couple tuh. Mungkin nanti lu namanya sama pacarnya bisa juga. Nah, boleh tuh Mbak. Ayo Mbak, monggo silakan. Nah, terus apa namanya? Jadi tadi kalau yang harganya 300, 1,5 sama 2,5, kalau couple berarti 2,5 bagi 2 lebih ekonomis juga ya berarti ya? Enggak, kalau misalnya yang private itu lebih mahal. Oh, lebih mahal. Nah, itu satu orang itu 5 juta. Oh, 5 juta. 5 juta karena kan kita tidak masukin kliennya karena sebenarnya masih bisa. Ini intensif ke couple ini. Jadi seperti itu. Berarti 5 juta itu selama 10 kali atau selama 10 kali. Selama 10 kali. Masing-masing ya 10 juta 10 juta udah. Jadi 5 juta jadi total berdua tuh 10 juta. Itu udah dipaketin berdua aja. Gitu. Kita monitor secara closely. Siap. Nah, untuk membership sama diskon mungkin tadi diskon udah. Kok membership udah ada? Ini membership. Ya tadi yang performance package itu adalah membership. Yang 10 kali sama yang 5 kali. Jadi seperti itu. Membershipnya terbagi dari semi private dan private. Kalau yang semi private tadi hitungannya kan yang 5 kali itu 1,5, yang untuk introduction ya yang 5 kali itu 1,5, terus yang untuk performance itu 2,5. Tapi kalau yang mau private, mau bareng couple sama atau dia mau sendirian di studio, itu yang performance itu 5 juta, terus untuk yang introduction itu 3 juta. Kalau mau dia per datang aja itu 600.000. Jadi seperti itu. Nanti detailnya bisa visit di Instagram kita atau langsung kontak ke admin kita. Oke. Nah, di masa pandemi seperti sekarang nih, ya kan, disarankan untuk tidak terlalu berambisi. Betul. Dalam berolahraga atau melakukan aktivitas kardio yang terlalu tinggi, ya kan. Benar. Nah, menurut Begin sendiri ataupun Coach Bayu nih, kira-kira yang balance nih untuk menjaga kebugaran nih, besok kan Lebaran juga lebih makannya mahal banget ya, santan-santanan makan semua ya kan, manis-manis segala macam. Kira-kira tuh gimana sih untuk bisa menghindari kelelahan dalam overtraining ataupun mungkin Bayu dulu nih, ini yang lebih expert ini. Jadi memang pertama dia tips ya lebih ketika dia datang atau first time dia datang, saya lebih
banyak komunikasi, mungkin dia kesibukan dia ataupun aktivitas dia. Setidaknya setelah itu dia baru warm up. Mungkin saya kelelahan nih, terus bisa kita lihat dari pemanasannya. Oh ternyata memang atletnya sudah tinggi, masa lelahnya tinggi di sini. Mungkin next kita bikin programnya nggak terlalu intensitas tinggi di situ, mungkin hanya entry level di bawah. Oke, tujuannya untuk membugarkan badan dia dan mengontrol nih atletnya seperti apa. Terus memang kondisi badannya memang benar-benar yang fresh, biar seperti itu sih, lebih ke situ. Karena kan dengan kondisi seperti ini, kalau kita dengan kesibukan, dengan aktivitas yang berat tanpa olahraga pun pasti akan lebih menurun di situ. Iya. Pola makan mungkin? Kalau dari menu gizi, kalau kita sudah istirahat cukup, mungkin dengan menu gizi yang baik sih, dalam artian kita mengurangi lebih berminyak itu, terus lemak, lebih ke situ sih, mungkin lebih makanan yang padat tapi manfaatnya banyak di situ, dalam artian karbohidratnya lebih banyak di situ. Tujuannya buat nutrisi kita dalam sehari-hari di situ. Sampai jangan lupa vitamin. Nah, benar. Kadang-kadang kita intensif untuk berolahraga, sebenarnya kan asupan gizi yang tadi disampaikan juga Mas Bayu, kuncinya ya harus ditambahkan lagi, karena kan aktivitas kita lebih banyak ya kan, untuk menjaga imunitas kita ya perlu juga ditambah vitaminnya. Perlu ada bubuk-bubuk susu atau apa, kayak kalau tim dari TV dan lainnya kan kebetulan banyak yang sekalian nih. Kebetulan yang membedakan studio kita kan integrated wellness center ya Mas. Nah di sini ada vitamin yang benar-benar spesifik untuk kita desain kebutuhan yang suka olahraga itu bisa mengimbangi aktivitas mereka. Jadi kalau saya sendiri, saya tuh pakai yang langsung injected. Jadi benar-benar vitamin C yang dosis tinggi 2000, terus alpha lipoic acids, campur juga glutathione sama neurobion. 4 ini itu membantu recovery. Jadi saya sekalian jualan juga nih. Itu lah bedanya nih. Kita packaging juga nih hasil latihan dari studio, terus kita juga combine dengan vitamin penguatannya di dan kebetulan kita juga disupport dari dokter-dokter ahli. Jadi kalau misalnya emang mau diskusi terkait dengan kebutuhan gizi, vitamin seperti apa, itu kita emang benar-benar dijagain sama dokternya. Nah itu lagi pesan saya, yang penting tahu kondisi tubuh dan tahu stress level dari tubuh kita seperti apa. Jangan dipush dan jangan lupa istirahatnya juga cukup. Karena sekarang udah banyak gadgets atau alat-alat yang mendukung mengukur tingkat deep sleep itu kesehatan istirahat kita seperti apa. Kalau misalnya kurang jangan, terutama di pandemi banyak yang drop itu, yang kita lihat kuat-kuat itu kan, banyak yang kita lihat kuat-kuat tapi dikarenakan ya mau gimana, corona itu still exist, jadi masih di sini gitu kan. Ada varian baru tuh. Ada varian baru dari India, itu bahaya, hati-hati. Jadi kalau emang kurang istirahat, stress level kita terlalu tinggi, dikurangi intensitas, mungkin zone 3, zone 2 itu cukup lah, apalagi lagi puasa. Jadi seperti itu. Oke. Wah, lengkap banget nih ya. Dari business ownernya Mas Bigin dan juga practitioner juga, dia main cukup rutin ya, seminggu 3 kali 4 kali. Seminggu 3 kali ya. Kalau lagi puasa gini seminggu 3 kali saya 3 kali ya. Dan ada coach dari timnas juga, Mas Bayu, benar-benar penting bahwa memang selain latihan yang rutin, juga perlu tahu bahwa kemampuan kita sampai di mana, dan ini mesti ada suplemen, vitamin penting. Mungkin Mas Wani juga karena berhenti vitamin ya waktu itu. Jadi drop juga. Ngedrop juga. Olahraga masih terus. Bener. Di-push. Itu benar-benar ngedrop asli, kayak tensi rendah. Tensi rendah. Kayak, aduh kenapa ya kalau lemes banget gitu loh. Iya. Tapi emang karena Covid juga kemarin, jadi emang saya mesti pelan-pelan sabar lah, kan, untuk kembali ke normal. Benar. Nah, ini sekarang yang paling penting nih, karena di channel saya ini kan ngobrol tentang bisnis, investasi dan keuangan juga selain proteksi. Jadi saya mau tanya nih sama Mas Bigin nih, karena mungkin background dia seorang bankers, bisa memberikan sharing atau tips nih berbisnis yang oke nih. Bagaimana sih kira-kira tips survival di masa pandemi yang dijalankan oleh Watt Cycling Studio? Iya, Mas Wani, memang kita struggle ya, semua orang pasti struggle lagi di lagi masa-masa pandemi. Di 2020 awal kita ke hit dan pandemi yang benar-benar cepat banget ya, dari luar negeri sampai ke sini, dan secara global itu tidak bisa kita hindari. Tapi masing-masing tuh punya strategi yang untuk bisa survive. Jadi year of survival is in 2020. Nah, jadi
sekarang ini sebenarnya 2021 so many opportunities untuk rebound. Jadi kita kemarin tuh bukanya di awal 2021. Kita lihat juga memang speed of vaccines itu dari pemerintah cepat kita acungi jempol, dan sekarang mulai aktif lagi. Walaupun kita tetap hati-hati ya. Jadi sekarang kuncinya untuk business owner atau retail business. Kalau kemarin kan di 2020 itu kita jagain dari sisi banking atau finance, kita jagain yang korporasi yang besar, yang sebenarnya 30%, 40%, ya 40% ekonomi ini kan masih dipegang sama mereka sebagai lokomotif ekonomi, the giants dulu. Nah, kita bikin relaksasinya, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah recover. Contohnya tol itu udah mulai rame, pelabuhan, bandara juga sudah mulai aktif. Nah, itu kan impactnya ke layer-layer yang di retail seperti kita kan, ekonomi jalan. Nah, saatnya nih kita juga harus grow, nggak boleh. Oke lah, memang himbauan untuk stay di rumah itu memang harus kita patuhi, tapi kan kita juga perlu satu inovasi atau satu cara yang memang masih safety tapi masih bisa running bisnis. Benar kan Mas Wani? Jadi tips dari saya sih sebenarnya kita harus menghadapi satu anxiety dari masyarakat. Dari anxiety masyarakat. Apa itu? Paling penting adalah protokol kesehatan. Gimana kita mendesain tempat bisnis kita itu agar nyaman buat orang-orang yang memang they tend to ask questions. Feels like home. Their home. Tapi mereka juga nyaman ini bahwa ini tempat yang aman dari COVID. Nah, kalau di studio kita yang benar-benar yang kami desain untuk di masa pandemi ini, prokesnya itu kalau Mas Wani masuk dari sini terus ke lantai, kan kita di lantai 3 nih. Mas Wani nggak bisa langsung masuk ke studio, tapi kita swab antigen dulu. Itu no exceptions. Do swab antigen dulu, kalau memang bagus hasil negatif baru boleh ke latihan ke studio. Nah, di studio itu langsung dibersihkan. Jadi setiap orang habis latihan langsung di depan mata kita itu secara regularly dengan sanitize. Jadi dibersihin, disinfektan. Nah, terus semua karyawan kita juga ini mostly sudah divaksin, dan mereka semuanya juga pakai masker, terus pakai ini juga pakai sarung, dan itu jaga jarak yang sudah kita tentukan juga. Nah, lalu itu yang sangat membedakan terkait dengan swab antigen yang kita terapkan. Nah, bagaimana pertanyaan ini indoor, ventilasi, sirkulasi, itu kita pikirin. Kita punya 3 sistem ventilasi yang advance. Ini karena kebetulan juga kita dedicated ke klinik kesehatan, jadi istri saya itu sangat benar-benar ngawasi sebagai konsultan kita deh sama partner-partnernya. Ini yang di challenge pertama adalah gimana kesehatan kamu gitu. Jangan cuma buka studio aja gitu kan. Ini indoor. Oke, saya pikirin, saya ngambil satu filter, HEPA filter namanya, itu yang dipakai Garuda Indonesia. Jadi itu emang untuk membersihkan udara di dalam. Itu satu HEPA filter. Lalu kita punya exhaust besar di dalam ruangan juga di ceilings. Itu ada 6 exhaust yang benar-benar langsung ventilasinya kita buang yang kotor, terus masukin lagi yang baru. Nah, AC-nya itu plasma yang butuh yang mereka mengklaim bisa membunuh bakteri dan virus. Jadi 3 layer itu kita terapkan. Nah, jadi di semua lantai. Iya, enggak di lantai 3 di studio. Tapi lantai 3 mostly semua begitu. Saya terapkan dengan secara medical dan secara freshness air freshness di dalam supaya yang lagi latihan itu juga nyaman. Dan kita jelaskan bahwa ini very safety, even it's indoor feels like outdoor. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang mau saya ceritakan sebenarnya ini it's an example untuk kita keluar dari zona yang tadinya lebih anxiety, orang tuh lebih takut gitu ya. Tapi kita build up lagi nih kepercayaannya, tapi tidak melupakan untuk memegang kepercayaan mereka aja. Alhamdulillah sampai sekarang zero case. Itu mesti dicatat tuh. Zero case. Alhamdulillah kita jagain. Saya bilang sama Bayu juga, tolong dijaga kepercayaan dari customer kita. Jadi pada saat mereka stretching itu benar-benar kamu harus disiplin memakai sarung tangan, dan itu itu yang yang sekali pakai. Jadi mereka juga nyaman, dan masker tetap dijaga. Tapi kalau yang latihan nggak apa-apa nggak masker, karena takut. Takut ini juga nggak COVID enggak atau ada indikasi yang lain. Jadi kita jagain seperti itu, dan syukurnya kita disupport dengan dokter-dokter ahli. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini saya mungkin jadi contoh buat teman-teman business owner yang lain bisa
bisa looking up into innovations, ya, menyesuaikan keadaan situasi menghadapi pandemi ini. Restoran juga sebenarnya seperti itu. Banyak ya sekarang yang apa ya, mulai shifting yang tadinya banyak di indoor, capacity-nya kan diluasin tuh di terasnya kan. Banyak ya. Itu juga salah satu yang teman saya juga ber-IPO tuh gara-gara outdoor ya kan. Jadi outdoor experience itu orang-orang akan lebih milik situ. Al Jazeera ini juga sama, di lantai 5 tuh kita bikin outdoor-nya juga. Wah, top. Jadi emang harus ke situ. Banyak potensi atau cara-cara kita untuk menghadapi pandemi ini. Kalau misalnya stay terus, tutup terus, itu ya semua orang juga bisa, tapi gimana nggak survive kan? Kita harus berani juga. Ekonomi nggak jalan. Kehilangan pekerjaan. Ya, kita harus step up, tapi ya itu harus dipikirin. Intinya gitu, harus benar-benar dijagain prokesnya, cara tata letak ruangannya seperti itu. Perumahan juga mereka sempat juga agak lesu kan, properti. Tapi banyak loh sekarang yang mulai mereka mendesain rumahnya itu bagus untuk WFH, itu kayak gitu-gitu kan? Di tempatnya tuh WFH-nya lebih nyaman itu. Lebih apa namanya? Lebih detail di interior. Lebih detail, iya. Ternyata yang paling dicari itu sekarang adalah desain interior. Kalau saya lihat dari pertumbuhan ekonomi growth, berarti itu nggak semuanya jelek ya berarti. Iya, nggak semua jual. Itu banyak peluang lah di itu bisnis, dinamikanya banyak. Pada saat ada disaster, ada krisis, ya pasti ada peluang. Nah, satu lagi nih mungkin yang kira-kira mereka perlu tahu nih. Untuk cash flow tuh perlunya kira-kira disediakan 3 bulan atau 6 bulan sih? Mas Bigin, setahu Mas Bigin nih kalau untuk new business seperti ini. Iya, kalau untuk ke startup new business kalau saya selalu jagain cash flow nih. Saya selalu sangat mementingkan untuk terima cash in di depan pada saat yang seperti ini, karena kan time value of money itu juga lebih worth it kan kalau untuk kita jagain. Saya sih selalu jagain di 6 bulan. Di 6 bulan. Kalau yang normalnya kondisi bisa 3 bulan. Tapi kan kita nggak tahu ya. Ini kan fluktuasinya, volatility-nya kita nggak bisa prediksi juga. Lebih aman sih 6 bulan. 6 bulan. Lebih aman. Nah, untuk prediksi pandemi ini sendiri kira-kira sampai 2022 nih menurut bisa jadi karena Mas kan Bigin, bisa jadi karena banyak info juga ini adalah second wave, tsunami-nya juga bisa meningkat ya, tergantung ini juga banyak aspek, masyarakat harus kerjasama, pemerintah juga harus kerjasama. Tapi kalau misalnya untuk pandangan prediksi itu sekitar 2022 itu baru kita fully recover. Jadi mungkin saya bikin summary aja dari percakapan yang sangat menarik ini, karena sebenarnya Watt Cycling Studio ini sudah menawarkan salah satu solusi nih buat yang gatel selama puasa gitu ya, bisa melakukan training di malam hari gitu ya. Malam hari, benar. Di indoor dan lebih safety gitu safety. Dan yang udah punya roller atau trainer pun di rumah nggak ada salahnya untuk bisa latihan di Watt Cycling Studio. Karena apa? Karena Watt Bike ini sendiri mungkin karakternya beda ya, sama beda sekali. Roller sama trainer yang sudah dipunyai, dan juga mungkin Watt Bike yang sama dengan merek yang sama, karena di sini mempunyai program-program yang cukup bisa dibuat custom nih sama seorang coach yang benar-benar ahli dan juga masih aktif di timnas ya, Coach Bayu ya. Nah, Mas Bigin ini juga ternyata di gedung ini juga nggak cuma dilengkapi dengan salah satu studio untuk bisa bikin performance naik, juga bisa untuk kesehatan lainnya, dan juga ada restoran untuk yang namanya healthy food gitu. Ada jus, ada segala macamnya, dan untuk yang yang mau ngurusin badan juga ada ya. Kita bikin menu low fat atau butuh protein yang lebih tinggi. Nah, itu dia. Tonton terus channel saya Aswar Changer dan juga tamu-tamu saya, dan nanti juga mungkin kita akan kulik ya istri Mas Bigin punya beauty clinic ya kan. Dan berapa tamu-tamu lagi ke depannya untuk selalu catch up info tentang bisnis, investasi, keuangan, dan juga proteksi. Oke guys, jangan lupa subscribe channel saya, klik likes, komen, dan share kalau memang kontennya berguna buat Anda. Oke guys, see you tomorrow. Thank you Mas Bigin. Thank you.